Kabar baik, CECC mengumumkan bahwa Taiwan tidak memiliki kasus positif baru pada tanggal 14. Saat ini, total 393 kasus positif dan 124 orang dibebaskan dari karantina. Penelitian terbaru dari Amerika Serikat dan Jepang menemukan bahwa vaksin BCG yang digunakan untuk mencegah tuberkulosis juga dapat membantu tubuh manusia melawan COVID-19. Selain itu, dari perhitungan data besar, 68 negara yang mewajibkan penanaman vaksin termasuk Prancis dan Finlandia memiliki angka kematian yang lebih rendah. Para pakar domestik juga berpendapat bahwa vaksin BCG membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mampu memerangi berbagai virus dan bakteri. 那这个主要是因为它可以训练我们的先天性免疫反应。 Beberapa pakar penyakit menular Tiongkok menunjukkan bahwa COVID-19 tidak akan hilang sepenuhnya pada musim panas dan memperkirakan gelombang pandemi berikutnya jatuh pada bulan November. Dokter domestik dalam hal ini berpendapat bahwa virus corona masih terus bermutasi yang hampir mirip dengan seresma, terutama di musim gugur. Seresma musiman dan COVID-19 mungkin akan menyebar pada saat yang sama. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Mengenai obat uji klinis Remdesivir, penelitian luar negeri menunjukkan sekitar 70% dari 53 pasien rawat inap yang mengalami komplikasi pneumonia parah membaik setelah menggunakan obat. Hasil penelitian tersebut juga termasuk 9 kasus parah di Taiwan. Uji klinis akan diperluas di masa depan dan pasien di Taiwan juga berkemungkinan bisa terobati. Kongres Amerika Serikat mengesahkan pendirian Yayasan Memorial Korban Komunis dan mengeluarkan laporan singkat yang mengkritik Tiongkok karena tidak melaporkan keadaan pandemi COVID-19 tahap awal dan WHO telah menjadi alat publikasi Tiongkok serta menganjurkan status keanggotaan WHO Tiongkok dibebaskuasakan. WHO harus segera diselidiki dan direformasi. Amerika sendiri harus membantu Taiwan bergabung dengan WHO sebagai kekuatan melawan Tiongkok. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan penghentian bantuan pendanaan WHO, tetapi Sekjen WHO Tedros Adhanom tampaknya berubah sikap dan mengatakan Amerika Serikat adalah penyumbang terbesar bagi WHO dan berharap Amerika Serikat tidak memutuskan pendanaan. The United States is actually the largest contributor to WHO. And I have met President Trump a number of times. I hope the funding to WHO will continue. And the relationship we have is very good, and we hope that this will continue. Saat ini, bukan hanya Amerika Serikat yang marah, tetapi media Jerman juga mengkritik WHO sebagai megafon Tiongkok dan menyerukan negara-negara demokratis untuk bersatu dan menekan agar Tedros mundur. Selain itu, petisi global meminta Tedros mundur yang digarang warganet telah menembus 930.000 suara, tidak jauh dari target 1 juta yang akan digunakan untuk meminta PBB memenuhi permintaan petisi. Jumlah kasus positif COVID-19 Indonesia telah menembus 4.200 kasus dengan hampir 400 orang meninggal. Untuk mencegah warga keluar rumah selama periode pencegahan, pemerintah Jawa Tengah mengundang sukarelawan untuk dijandani sebagai pocong dan berpatroli di malam hari. Tetapi pejabat setempat berpendapat efek jera dengan cara ini sangat terbatas karena minimnya konsep pencegahan pandemi warga. Penambahan kasus positif COVID-19 Singapura yang diumumkan pada tanggal 13 kembali mencetak rekor tertinggi dengan penambahan hampir 400 kasus dalam satu hari yang kesemuanya kasus lokal. 280 kasus diantaranya telah diketahui berkaitan dengan penyebaran klaster yang membuat jumlah positif negara termasuk ini mendekati 3.000 kasus. Sumber infeksi terbesar masih berasal dari asrama PMA, sedang sumber infeksi ke-94 orang lainnya belum diketahui. Pencegahan telah menimbulkan kekhawatiran besar. Pada saat yang sama, juga terdapat satu pasien berusia 65 tahun yang meninggal. Jumlah kematian hingga saat ini menjadi 9 orang. Tanggal 13 adalah perayaan Festival Songkran tahunan di Thailand. Pandemi COVID-19 tahun ini berimbas pada festival tersebut. Pemerintah melarang kegiatan besar dan bahkan upacara keagamaan hanya bisa diadakan di rumah. Jumlah kasus positif Thailand telah melebihi 2.500 orang dengan 40 orang meninggal. ต้องอยู่บ้านนะครับช่วงนี้ไปไหนไม่ได้จริงๆไม่มีใครอยากเจอผมด้วยแล้วผมอยากจะเจอใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับ Penyebaran virus corona yang masif berimbas pada KTT ASEAN yang akan diundur hingga bulan Juni. Untuk bertukar pengalaman pencegahan pandemi dari berbagai negara sesegera mungkin, KTT live streaming pertama sejak berdirinya ASEAN 53 tahun yang lalu diadakan pada tanggal 14 dan dipimpin oleh Vietnam. Petinggi 3 negara Tiongkok, Korea, Jepang termasuk Li Keqiang dari Tiongkok, Moon Jae-in dari Korea Selatan hadir dalam konferensi untuk berbagi pengalaman mereka dalam pencegahan pandemi.